Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang cumulative stories atau sering disebut sebagai cerita kumulatif. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Fauzia Isna Ramadhani dengan NIM 010, ada Pradita Julianata Pramesti dengan NIM 044, lalu ada Dia Nur Aktaviana dengan NIM 053, lalu ada Putri Wulan Mulyaningsi dengan NIM 079, dan yang terakhir ada Evi Ramantia Krishna dengan NIM 108. Cerita kumulatif merupakan cerita anak-anak yang menunjukkan bahwa adanya aksi, dialog, dan elemen yang berulang maupun bertambah seiring berjalannya cerita. Selanjutnya yaitu ada karakteristik cerita kumulatif. Yang pertama, struktur berulang atau menumpuk. Cerita ini dimulai dengan satu karakter atau tokoh, lalu diulang dengan penambahan tokoh baru. Yang kedua yaitu pengulangan pola, pengulangan kata atau kalimat yang membuat anak tertarik pada cerita. Yang ketiga bersifat sederhana, merupakan alur cerita akan secara linier dan menggunakan kalimat sederhana untuk mempermudah pemahaman anak. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis cerita kumulatif. Jenis cerita kumulatif yang pertama yaitu enumerasi, penambahan elemen baru secara linier. Disebut juga cerita urutan atau daftar. Isinya berupa penambahan unsur secara berurutan seperti daftar yang makin panjang. Setiap unsur disebutkan tanpa banyak perubahan, lalu ditambah dengan unsur berikutnya. Yang kedua ada akumulasi. Penambahan elemen baru diikuti pengulangan dan rangkuman elemen-elemen sebelumnya. Disebut juga cerita berantai atau bertumpuk. Unsur lama diulangi kembali bersama unsur yang baru, sehingga ceritanya makin panjang dan berirama. Biasanya menggunakan pola pengulangan kata atau kalimat yang sama. Manfaat cerita kumulatif. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan membaca. Ketika anak dapat memprediksi teks, mereka merasa lebih percaya diri sebagai pembaca. Yang kedua yaitu membangun kelancaran membaca. Struktur yang dapat diprediksi memungkinkan anak-anak membaca dengan lebih lancar karena mereka dapat mengantisipasi kata-kata yang akan muncul selanjutnya. Kemudian, melatih kemampuan mengingat. Struktur kumulatif melatih kemampuan mengingat urutan peristiwa dan detail yang terakumulasi, keterampilan dasar penting untuk pemahaman bacaan. Selanjutnya yaitu tujuan mendongeng cerita kumulatif. Yang pertama ada mengembangkan kemampuan bahasa anak. Tujuan utamanya agar anak lebih lancar berkomunikasi, terbiasa berbicara runtut dan mampu mengekspresikan ide melalui bahasa. Yang kedua melatih daya ingat dan konsentrasi. Tujuan ini penting karena konsentrasi yang baik menjadi dasar untuk kesiapan belajar di jenjang berikutnya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir logis dan prediktif. Tujuannya agar anak terbiasa menghubungkan pengalaman sebelumnya dengan apa yang terjadi. Yang keempat, menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri. Tujuannya untuk membangun rasa percaya diri serta kesiapan berbicara anak di depan umum. Yang kelima, menumbuhkan imajinasi dan kreativitas. Hal ini digunakan untuk melatih anak berpikir kreatif serta mengembangkan daya cipta. Yang keenam, menanamkan nilai sosial dan emosional. Tujuannya agar anak terbiasa bersikap positif dalam hubungan sosial. Lalu yang terakhir ada membiasakan anak menyukai kegiatan literasi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan minat baca dan kebiasaan literasi sejak anak usia dini. Yang selanjutnya adalah contoh-contoh buku cerita kumulatif. Yang pertama berjudul It's My Birthday. Penulisnya yaitu Helen Oxenbury selaku ilustratornya juga. Dengan tema persahabatan yang menunjukkan melalui bantuan dan dukungan, bekerja sama dan saling berbagi. Isi buku ini yaitu menceritakan tentang seorang anak kecil yang bekerja sama dengan para hewan untuk membuat kue ulang tahunnya dan merayakannya bersama. Kemudian untuk cerita kedua ada The Bag I'm Taking to Grandma's dengan penulis Shirley Netzel, ilustrator Nancy Winslow Parker dengan tema kegembiraan dan antisipasi anak saat bersiap untuk bepergian atau menginap. Isi buku ini berpusat pada seorang anak laki-laki yang sedang bersiap-siap untuk menginap di rumah neneknya. Ia membawa tas yang berisikan berbagai macam barang seperti mainan, buku, selimut, dan banyak lagi. Kemudian untuk cerita yang ketiga ada Little Pink Pig dengan penulis Pat
Hutchins, ilustrator Pat Hutchins juga, dengan tema pentingnya kepatuhan dan mendengarkan orang tua, menunjukkan bahwa kasih sayang orang tua yang tanpa syarat. Isi buku ini menceritakan tentang seekor babi kecil berwarna merah muda yang tidak mau melakukan apapun yang diperintahkan oleh ibunya. Setiap kali sang ibu meminta babi kecil itu untuk makan, tidur, atau berbaring, babi itu akan menolak dan menjawab tidak. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.